kelas 10 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai menghindari perbuatan syirik. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membagikan materinya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sambil absen ya. Desti hadir, Ulfa hadir, Erna hadir, Putri hadir, Hana hadir. Sudah? Sudah. Jadi ada yang udah tahu apa itu syirik? Angkat tangan. Ayo yang bisa, Ibu kasih nilai plus. Saya Bu, Iya silakan. syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Iya betul. Beri aplaus dulu. Jadi secara bahasa syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya at-ta'adu alihati, kemusyrikan, al-musyriku sekutu atau peserta, an-nasibu bagian, dan asyirku wa syirkatu persekutuan atau perseteruan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau iktikad menyekutukan Allah dengan yang lainnya, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni seperti dosa lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan syirik atau penjelasan tentang kemustahilan, bahwa Allah itu memiliki sekutu atau sama dengan makhluk. Selanjutnya macam-macam syirik. Nah, jadi syirik dibagi menjadi dua macam, yakni syirik akbar atau syirik besar, disebut juga syirik jali. Dan yang kedua syirik asghar atau disebut juga dengan syirik kecil. Yang pertama syirik akbar. Syirik di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar, yang kedua syirik asghar atau syirik kecil. Disebut syirik akbar jika yang pertama menganggap ada Tuhan selain Allah, yang kedua menganggap ada sesembahan selain Allah. Ada yang tahu contohnya? Saya Bu, Ya silakan. menganggap ada sesembahan selain Allah itu contohnya dia menyembah patung. Ya menyembah patung atau berhala ya. Beri aplaus dulu. Nah yang selanjutnya menganggap Allah punya anak atau mengingkari kekuasaannya. Padahal Allah itu tidak beranak Dan tidak pula Lam yalid walam yulad. Selanjutnya syirik asghar atau syirik kecil ya. Disebut syirik kecil, misalnya contohnya melakukan suatu kebaikan bukan karena Allah. Jadi dia itu melakukan suatu kebaikan karena ingin dipuji oleh Orang lain. oleh manusia. Selanjutnya contoh lain menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan. Misalnya ada orang yang habis berobat, dia bilang kalau bukan karena dokter itu saya pasti akan mati. Padahal dokter itu hanya perantara. Kalau orang yang beriman dia akan bilang kalau bukan karena melalui dokter itu saya pasti akan mati. Nah, jadi inilah ya anak-anak macam-macam syirik. Nah, di sini ada contoh-contoh mempersekutukan Allah atau syirik.
Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian memakai azimat atau jimat, memakai mantra, sihir, mempercaya ramalan, bernazar kepada selain Allah, dan percaya kepada dukun. Itu merupakan contoh-contoh perbuatan syirik. Nah, kemudian seperti tumbal dan sesajen, itu merupakan tradisi syirik warisan jahiliyah. Dalam hadis dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Selanjutnya, bahaya perbuatan syirik. Jadi syirik itu ada negatifnya ya. Yang pertama, bukan ada negatifnya, memang negatif. Yang Dampak. pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Terus, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Kemudian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan ya. Baiklah, saya memiliki istri, saya mau nanya. Jadi bagaimana sih kita menghindari perilaku syirik? Cara menghindari perbuatan Iya, syirik. iya, cara menghindari. Coba, yang lain ada yang udah tahu? Ada, Bu. Ya, silakan Rizky. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, yang lain ada lagi? Bu. Ya, silakan. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Ya, bagus. Yang lain? Tambahan dari ibu, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Ulfa sama Desti kelompok 1, Rasita sama Erna kelompok 2. Jadi tugasnya itu kalian presentasikan kembali yang sudah ibu jelaskan tadi. Kelompok 1 jelasin tentang macam-macam syirik. Kelompok 2 bahaya perbuatan syirik. Nah, ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang macam-macam syirik. Iya, macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik jali. Contohnya, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada sesembahan selain Allah, dan menganggap Allah punya anak atau mengingkari kekuasaannya. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kasbi, bisa disebut juga dengan syirik kecil. Contohnya ialah dia melakukan sesuatu kebaikan bukan karena Allah. Contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya dia berbuat sesuatu tapi bukan karena Allah ya. Dia cuma hanya ingin dilihat oleh manusia. Yang kedua yaitu contohnya menganggap orang lain bisa memberi kesembuhan. Contohnya yaitu dia berobat ke dokter atau ke klinik. Nah, lalu dia beranggapan bahwa yang menyembuhkan itu dokter, padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menjelaskan tentang bahayanya perbuatan syirik. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan bahaya syirik itu dibagi menjadi 3. Akibat negatif perbuatan syirik antara lain yang A. Amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya silahkan ketua kelas mungkin doa dulu ya. Semua siap, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru kita.